Nah, bagaimana caranya supaya kita ini jadi kekasihnya? Bagaimana caranya supaya kita jadi kekasihnya Al-Malik? Supaya kita jadi orang yang dekat dengan Al-Malik ini bagaimana caranya? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Nah, ini caranya supaya dekat dengan Al-Malik, raja yang sebenar raja itu. Para muhibbin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tetapi kenapa manusia umumnya hanya ingin dekat dengan raja-raja kecil ini? Kenapa kita umumnya hanya senang, kepingin dekat dengan raja-raja kecil ini? Tidak ada minat untuk dekat kepada yang maharaja. Kenapa sebabnya? Hanya satu sebabnya. Li'ajzi uqulihim, lidha'fi uqulihim, karena lemahnya akal kita. Karena lemahnya akal kita. Karena akal kita lemah, lalu kita ingin hanya dekat dengan raja-raja kecil, meninggalkan yang maharaja Al-Malik Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah lain, karena akal kita ini masih akal kanak-kanak. Umur raja tua. Umur tua, tapi akal masih kanak-kanak. Ingin dekat, ingin dikasihi, diperhatikan oleh raja kecil. Oleh raja kecil. Meninggalkan raja yang maharaja Allah Subhanahu wa taala. Karena akal kita masih akal kanak-kanak. Para muhibbin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kanak-kanak kita beri sebuah mobil Avanza, lawan diberi mumuturan yang berimut. Kanak tuh milih nang mana kira-kiranya? Nah, umur 5 tahun, 6 tahun. Nah, ini Avanza sebuah, ini kunci kontaknya, ini BPKB-nya, ini umur 5 tahun. Ini motoran, ini berimut, pasti kan akan milih motor yang berimut itunya. Padahal ini mau motoran. Nah, rarajaan nih. Kenapa? Karena akalnya. Diberi rumah, gedung, ambil gedung. Yang umur 5 tahun, 7 tahun, gedung tingkat 5, ambil sertifikatnya. Diberinya rumahan, milih rumahan itu. Coba kita tawari ya. Kenapa sebabnya? Akalnya. Lidha'fi uqulihim. Nah, manusia kita yang hanya ingin dekat kepada raja kecil yang sangat terbatas kekuasaannya, meninggalkan raja maharaja, tidak menghiraukan Allah Subhanahu wa taala, itulah kita masih kanak-kanak akal kita. Nah, hadirin hadirat muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau orang yang sudah punya akal dewasa, bagaimanapun indahnya, bagaimanapun nikmatnya, tapi istilahnya ini mumuturan, rurumahan,
Kalau kita punya akal dewasa, sudah jelas kita akan ambil rumah yang besar. Kita ambil mobil yang sebenar-benar mobil, bukan mobil-mobilan. Jadi urusan kita, kenapa kita jauh dengan raja yang sebenarnya dan hanya ingin dekat kepada raja-raja dunia? Lidha'fi uqulina, karena lemahnya akal kita ini. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, itulah antara lain jabaran daripada nama Allah Al-Malik ini. Kita percaya, kita beriman bahwa Al-Malik itu adalah pemilik tiap-tiap sesuatu, penguasa atas tiap-tiap sesuatu, dan pelaku pada tiap-tiap sesuatu tanpa ada batasan yang membatasinya. Itulah Al-Malik tadi. Al-mu'min bismillahil malik ayyataqarraba ilaihi wa yatahabbaba ilaihi. Kalau kita sudah beriman, percaya bahwa Allah itu Al-Malik, pemilik segala sesuatu, penguasa segala sesuatu, pelaku atas segala sesuatu tanpa ada batas. Kalau kita beriman kepada itu, kita akan berusaha mendekatkan diri kepadanya. Kita akan berusaha untuk menjadi kekasihnya. Kalau kita beriman. Kalau kita percaya bujur bahwa Al-Malik itu raja sebenarnya. Jarinya A, jarinya B. Siapapun kada akan bisa menghalangi. Kalau kita percaya itu, kita pasti hendak berparak. Pasti hendak berparak. Pasti hendak kenal, pasti hendak jadi kekasihnya. Kalau kita percaya maknanya Al-Malik tadi. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini jadi kekasihnya? Bagaimana caranya supaya kita jadi kekasihnya Al-Malik? Supaya kita jadi orang yang dekat dengan Al-Malik ini, bagaimana caranya? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Nah, ini caranya supaya dekat dengan Al-Malik, raja yang sebenar, raja itu. Allah berfirman dalam hadis kudusi ini, amalan hambaku yang paling aku sukai itu adalah menunaikan kefarduan yang aku fardukan. Amalan yang paling kusukai dari hambaku itu adalah melaksanakan kefarduan yang aku fardukan. Itu amalan yang paling disukai Allah. Amalannya ada yang wajib, ada yang sunat. Allah paling suka kalau kita melaksanakan yang wajib. Kita bersedekah, hukumnya sunat. Bayar hutang, hukumnya wajib. Allah lebih suka kita bayar hutang daripada bersedekah itu. Lebih suka bayar hutang, karena bayar hutang itu wajib. Seorang perempuan, seorang istri taat kepada suami wajib. Wajib selama tidak maksiat. Nah, taat kepada suami hukumnya wajib. Membaca surat Yasin hukumnya sunat. Nah, kalau si istri ini ujar laki, kesini umpamanya, orang lagi maalang membaca Yasin, Tuhan kada suka itu. Tuhan lebih suka tutup Yasin, datangi laki. Datangi laki. Karena mentaati laki itu wajib. Membaca surah Yasin ini sunat. Tutup Yasin, datangi laki, biar hendak napa.
Itu disukai Allah. Disukai Allah daripada menuntung akan Yasin ini. Amalan yang paling kusukai, ujar Tuhan, adalah melaksanakan yang aku wajibkan. Nah, kemudian dia memperbanyak yang sunat-sunat hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Nah, kuncinya dua untuk jadi kekasih Allah, untuk jadi kekasihnya Al-Malik, untuk dekat dengan Maharaja. Ini kuncinya dua. Laksanakan yang diwajibkan Allah, perbanyak yang sunat. Hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Nah, cinta Allah. Yang wajib selesaikan, yang wajib dilaksanakan, yang sunat diperbanyak. Kalau itu kita akan jadi kekasih Allah. Kita akan jadi orang yang dekat dengan Al-Malik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kalau kita sudah dekat dengan Al-Malik? Apa keuntungannya? Apa faidahnya? Kalau kita sudah jadi kekasihnya Al-Malik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani a'taituh, wa in ista'adani la'u'idzannah. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayati ghairihi ziyadah, wa kuntu qalbahu alladhi ya'qilu bih, wa lisanahu alladhi yantiqu bih. Ini kalau sudah dekat dengan Al-Malik tadi. Kalau sudah aku cinta kepada hambaku, akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya. Sehingga si hamba ini bisa mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang biasa. Dia bisa mendengar bagaimana tasbihnya itu batu. Dia bisa mendengar bagaimana tasbihnya pohon. Karena sudah dicintai oleh Allah. Apabila aku cinta kepada dia, akulah pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Akulah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Maka si hamba ini bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang biasa. Dia bisa melihat 10 tahun yang akan datang. Kenapa? Orang dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan raja, raja memberitahu, karena aku 10 tahun bangun di sana, bangun sini, bangun, sudah tahu kita. Peta di tangan kita. Ini orang parak lawan raja. Semuaan rancangan ada di tangan raja. Diberitahu raja, kayaknya aku tahun dudi maulah ini di sini. Tahun akan datang, tahuinya. Nah, orang yang dekat dengan Allah, dia akan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang yang biasa. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan akulah, ujar Tuhan, tangannya yang dia meraba dengannya. Nah, sehingga tangan orang ini bisa meraba sesuatu yang tidak bisa diraba oleh yang lainnya. Warijlahul ladzi yamshi biha, dan akulah, jar Tuhan, kakinya yang dia melangkah dengannya, sehingga dia punya kaki bisa melangkah, orang lain tidak bisa melangkah. Jangan heran kalau ada orang satu langkah sampai ke Mekah. Jangan heran kalau sudah Allah jadi kekasihnya. Warijlahul ladzi yamshi biha, akulah kakinya yang dia bisa melangkah dengannya. Hari ini, jam ini ada di Indonesia, jam berikutnya ada di Saudi Arabia. Jangan aneh kalau sudah orang itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akulah hatinya yang dia bisa paham dengan hati itu. Dia paham sesuatu yang orang lain tidak paham sesuatu itu.
Dan akulah lisannya yang dia bertutur dengannya, sehingga dia bisa berkata-kata yang orang lain tidak bisa mengatakannya. Nah, ini kalau sudah kita dekat dengan Maharaja, Raja yang sebenar-benar Raja, Al-Malik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, inilah yang sering kali didorong oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para aulia, agar kita berusaha dekat dengan Raja yang Maharaja ini. Jadi kekasih yang Raja Maharaja ini, sehingga hidup kita tidak ada sedikit pun kesulitan, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin hadirat para muhibbin rahimakumullah. Nah, itulah Al-Malik maknanya, dan kalau kita beriman dengannya, itulah yang kita lakukan. Kita berusaha menjadi orang yang dekat dengannya dan jadi orang yang dikasihinya. Berkata sebahagian hukama min khawasi hadal ismil malik, sebagian ulama berkata ini nama Tuhan Al-Malik ini ada mempunyai khasiat, ujar para ahli hikmah. Apa khasiatnya Al-Malik ini? Man wazaba alaihi fi kulli yaumin 64 bi an qala ya Allah ya Malik adamallah mulkah. Orang yang mengamalkan tiap hari ya Allah ya Malik, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Malik 64 kali. 64 kali. Dia tidak akan diturunkan daripada kerajaannya. Nah, ini orang yang jadi raja cocok mengamalkan ini. Jadi kalau raja itu mengamalkan ya Allah ya Malik, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Malik 64 kali sehari, tiap hari, kada akan didemo oleh rakyatnya. Kada akan didemo. Segala program-program yang baik akan lancar dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan ya Allah ya Malik. Ini menurut perkataan ahli-ahli hikmah, ulama-ulama kita yang terdahulu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik hidayah hingga kita bisa beriman kepada Al-Malik dengan mendekatkan diri kepadanya dan berusaha untuk menjadi kekasihnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم